Yang jadi moderator siapa, Bu Siti? Bu Siti, Bu. Oh, masih Bu Siti. Oke, siap. Silakan. Sekarang masuknya kelompok berapa, Bu? Kan Kelompok beda ya kalau. 8. Oh, masih Yang sama sekarang delapan juga. 8. Oke, mangga Sekarang Bapak. 7. Sekarang 7 kan? 7, Bu. Iya kan? Agak liar, Iya, beda-beda makanya kelompok. keterampilan berbahasa agak berbeda kita. Oke, ya Bu Ibu, kelompok 7 dengan moderator Bu Siti akan menampilkan apa lupa saya. Eh, Ada isu, ada masyarakat, ada ya, politik. kurangnya partisipasi Kurangnya masyarakat partisipasi dalam masyarakat dalam dalam isu isu politik. politik. Oke, sip. Saya ingat kata kuncinya doang. Oke, mangga Bu Siti silakan dipimpin. Bu Nisa Ya, belum join. baik. Mohon izin ya Ya. Ibu dosen dan teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siang menjelang sore ya Bu ya. Ya. Dan semoga semuanya masih semangat walaupun mungkin ini di jam-jam rawan ya Bu ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga kita dapat hadir bersama dalam ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan presentasi melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Dwi Desi Fajarsari MPD, serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan bahasa Indonesia yang berbahagia. Di tengah derasnya arus informasi, suara rakyat seringkali tenggelam dalam kebisingan zaman. Padahal demokrasi akan tumbuh subur bukan hanya karena adanya pemimpin, melainkan juga karena hadirnya masyarakat yang mau mendengar, memahami, dan menyuarakan aspirasinya. Untuk itu, izinkan kelompok kami akan mempresentasikan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, mohon izin kepada kelompok 7 untuk share screen dulu ya materinya. Maaf Ibu, Dek, kakak minta tolong dong sebentar itu. Apakah sudah ada PPT-nya, Ibu? Aman Bu Di Gita, saya belum sudah. muncul ya Bu. Di saya Oh, di saya muncul. belum muncul ya. Agak nge-lag jaringan di saya. Allah. Diambil Pak Teguh semua nggak sih ini jaringannya? Apa saya pindah ke Pindah ke rumah saya Bu Siti, sini. Pindah ke rumah saya. Pak Teguh? Di Pak Teguh muncul nggak PPT-nya Pak Teguh? Pak Teguh muncul nggak PPT-nya? Di Rumahnya saya dibeda sebentar sekat ya ya? izin. Saya nge-freeze. Oh, nggak Muncul freeze. sih. Kelihatan sih, Bu. Iya kelihatan Bu, yang nge-lag di rumahnya Pak Teguh dan Bu Siti. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Kira sudah saya. Nggak aman, Eh, aman, aman, ada aman. lagi. Loh, kok tukeran jadi Teguh Iswantoro? Kan yang masuk ke ini. Ibu mau izin ya pakai. Ya Allah, kenapa jadi riuh banget kayak gini? Nggak apa-apa. Ah, ya Allah. Makanya anak Ayah, ini gimana makanya? Ayo lo, ayah gimana tuh makanya ya? Bantuin. Dibuka dulu. Bismillah dulu, berdoa, terus Bu Siti. Semangat Bu Siti. Pak Teguh ngomong lah anaknya dulu. Iya, Aduh, jadi prahara rumah tangga jadi ketahuan sama Bu Nggak dosen. apa-apa. Seru Bu. Maaf Ibu. Nggak apa-apa Bu. gantian Pak Teguh. Ah, ya Allah, sangat amat tidak nyaman ini ya jadinya. Mangga Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu Oke Desi. ya. Mungkin Apa, supaya Bu? mengembalikan fokus kita ya, sebelum dimulai izinkan saya berpantun dulu kali ya, Oh iya biar saya juga agak silakan. sedikit tenang gitu. Iya mangga, mangga, mangga. Boleh ya, dibantu suara Boleh. cakepnya ya. Pasti. Mentari pagi bersinar terang.
Cakep. Cakep. Burung berkicau di atas dahan. Cakep. Cakep. Mari berdiskusi dengan hati yang lapang agar bertambah ilmu dan pengetahuan. Boleh tepuk tangannya dong. Yeay. Oke. Mantap. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Isu Politik. Oke, boleh dilanjut, Ibu? Ya, kelompok kami, kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Ibu Hulu Ditania Ayu Mariani, kemudian ada Ibu Anissa Lutfi Nisrina, ada Ibu Dika Yuda Brikita Meliala, dan saya sendiri Siti Muslih Hatun sebagai moderator, kemudian ada Bu Dania Partika Dewi. Untuk supaya lebih cepat, boleh dilanjut saja langsung ke materi ya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Gita ya, Bu. Ya, saya Bu. Boleh silakan Bu Gita, saya persilahkan. Oke, pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik, mulai dari pembuatan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Menurut Samuel P. Huntington dan John M. Nelson, partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bersifat individual atau kolektif dan juga terorganisasi atau spontan, damai atau dengan kekerasan, legal dan juga ilegal. Tentunya dalam partisipasi ini menghasilkan sebuah meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya, juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan keberlanjutan. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama adalah pemilihan umum, memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilihan umum. Tentunya dalam partisipasi pemilihan umum ini bisa kita lakukan biasanya setiap 5 tahun sekali, yang dimana kita memilih presiden dan wakilnya, DPR, DPD, DPRD, atau juga pilkada. Lalu juga diskusi dan debat publik. Contohnya itu kayak diskusi dan publik itu kayak diskusi kelompok belajar atau debat pemilihan pada saat pemilihan ketua OSIS. Lalu organisasi masyarakat sipil itu adalah organisasi yang dimana bergabungnya dalam LSM atau kelompok kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lalu yang keempat itu adalah protes dan demonstrasi, yang dimana menyuarakan keberatan terhadap kebijakan secara damai dan juga sesuai dengan aturan. Nah, yang kelima itu adalah pengawasan kebijakan, di mana pengawasan kebijakan ini memantau jalannya kebijakan publik dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Contohnya kita menyampaikan kritik dan saran di media sosial ataupun juga mengikuti musyawarah di lingkungan RT dan RW. Selanjutnya materi akan disampaikan dengan teman saya, Ibu Dita. Maaf, Ibu Bu Nisa deh. Anissa, Ibu. Bu Iya, Dita, untuk Bu yang Dita, ya. berikutnya boleh silakan Ibu Anissa. Baik, terima kasih. Mohon izin pada Ibu dosen. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi partisipasi politik. Menurut para ahli, partisipasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterlibatan warga negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Ada 5 fungsi partisipasi politik. Yang pertama yaitu mendukung pemerintah. Partisipasi politik berfungsi membantu pemerintah menjalankan program-programnya. Dukungan dapat diberikan melalui kepatuhan terhadap peraturan, mengikuti pemilu,
menyukseskan kebijakan yang tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, masyarakat mengikuti pemilu dan mendukung program pendidikan atau kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan pendapat kepada pemerintah. Dengan adanya aspirasi ini, pemerintah mengerti permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya, warga mengusulkan perbaikan jalan atau fasilitas umum melalui musyawarah desa. Lalu, yang ketiga, mengawasi kebijakan pemerintah. Masyarakat memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan rakyat. Pengawasan ini mencegah penyalahgunaan wewenang. Contohnya, masyarakat memantau penggunaan dana desa dan meminta transparansi anggaran. Lalu, yang keempat, memberikan kritikan dan masukan. Partisipasi politik juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang baik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Contohnya, seperti memberikan pendapat melalui Jadi forum pakai mobil diskusi, nares itu. Oh, media naik motor. massa, atau media sosial secara santun dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menjadi sarana bahan sosial dan politik. Partisipasi politik ini dapat mendorong jadinya perubahan dalam masyarakat maupun sistem politik. Perubahan tersebut dapat berupa perbaikan kebijakan, peningkatan pelayanan, atau perubahan aturan yang lebih adil. Contohnya, gerakan masyarakat yang mendorong perbaikan sistem pendidikan atau perlindungan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi politik ini sangat penting karena tidak hanya membantu pemerintahan menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, memberikan masukan, serta mendorong perubahan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam isu politik. Yang pertama yaitu partisipasi politik merupakan bagian penting dalam sistem. Partisipasi politik ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti memilih dan pemilu, menyampaikan pendapat, atau ikut mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, suara rakyat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu negara demokratis membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi pemerintah. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan warga negara. Partisipasi masyarakat ini membantu pemerintahan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Ya, rakyat, ini kan sehingga aku udah kebijakan mau yang DP dibuat. si Mariono yang untuk tanggal 8. Nanti Maaf, Ibu Ken. Bukan, udah aman. maaf, yang kumute malah Bu Anissa. Maaf, maaf, maaf. Baik, saya lanjutkan kembali. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan warga negara. Partisipasi masyarakat membantu pemerintahan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi rakyat, hingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, yaitu namun masih terdapat masyarakat yang kurang aktif mengikuti isu politik karena rendahnya kepedulian, pemahaman, dan kesadaran politik. Di sini banyak masyarakat yang menganggap politik itu tidak penting atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
Selain itu, kurangnya pemahaman tentang politik dan minimnya kesadaran sebagai warga negara menyebabkan mereka enggan mengikuti perkembangan politik. Contohnya, seperti tidak menggunakan hak pilih saat pemilu, tidak kebijakan pemerintah yang terbaru, atau tidak peduli terhadap permasalahan publik di lingkungan sekitar. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi politik ini menjadi tantangan dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat agar warga negara lebih aktif berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu contoh konkret rendahnya partisipasi. Yang pertama yaitu ada data dan fakta angka golput pada pemilu 2024 mencapai sekitar 19 hingga 25%, menunjukkan jutaan warga memilih tidak menggunakan hak suaranya. Golput atau golongan putih ini merupakan kondisi ketika seseorang yang memiliki hak pilih memutuskan untuk tidak menggunakan suaranya dalam pemilu. Angka golput yang cukup tinggi menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurangnya peduli atau kurang percaya terhadap proses politik. Artinya, dari setiap 100 orang yang memiliki hak pilih, sekitar 19 hingga 25% orang memilih tidak datang ke TPS atau tidak menggunakan hak suaranya. Yaitu kehadiran warga dalam musyawarah desa hanya 30% dari jumlah yang seharusnya hadir di daerah. Musyawarah desa merupakan forum penting untuk membahas program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Namun, tidak tingkat kehadiran yang masih rendah menunjukkan bahwa banyak warga belum memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jika ada 100 warga yang diundang dalam musyawarah desa, biasanya hanya sekitar 30 hingga 40% orang yang hadir, padahal keputusan yang diambil akan berdampak pada seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu minimnya pengawasan masyarakat terhadap APBD. Kurangnya dari 15% yang pernah mengikuti konsultasi publik kebijakan anggaran daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Contohnya yaitu kurang dari 15% masyarakat pernah mengikuti konsultasi publik mengenai anggaran daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum aktif mengawasi bagaimana anggaran pemerintah yang digunakan. Maka dari itu, dari data dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi politik tidak hanya terlibat dari tingginya angka golput, tetapi juga dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran politik agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dania. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Slide selanjutnya. Oke, sip. Materi selanjutnya yaitu untuk membedah masalah ini, kita menggunakan dualitas keterampilan berbahasa. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, bahasa itu seperti koin. Koin kan memiliki dua sisi ya. Nah, di mana sisi yang depan belakang itu beda. Nah, jadi bahasa itu seperti
seperti koin yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di sini, sisi pertama itu sisi reseptif, dan yang di sebelahnya itu sisi produktif. Di mana keterampilan reseptif itu keterampilan dalam menerima dan memahami. Sedangkan keterampilan produktif itu menghasilkan dan menyampaikan. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu sekalian lihat, kita mengumpamakannya sebagai sebuah timbangan atau neraca, di mana neraca ini harus berada dalam kondisi seimbang. Nah, kita bedah satu-satu dulu ya. Di sisi yang pertama, di sebelah kiri, itu ada keterampilan reseptif. Sederhananya, ini adalah kemampuan kita untuk menerima dan memahami informasi. Dalam konteks kehidupan publik dan politik, keterampilan ini diwujudkan melalui dua aktivitas utama. Yang pertama itu membaca. Jadi, bagaimana kita membaca, mencerna, dan memahami berita politik, visi misi kandidat misalnya kalau pemilihan presiden, hingga lembar kebijakan publik secara kritis. Nah, yang kedua di sini itu menyimak. Jadi dalam menyimak ini, bagaimana kita mendengarkan dengan seksama jalannya debat politik. Terus ada pidato pemimpin menyampaikan kebijakannya seperti apa, atau ruang-ruang diskusi publik. Nah, tanpa keterampilan reseptif yang kuat, kita akan mudah termakan hoaks atau salah paham dalam menerima informasi. Nah, sekarang mari kita lihat sisi timbangan yang sebelah kanan, yaitu keterampilan produktif. Di keterampilan produktif ini, kita menerima informasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita itu menghasilkan dan menyampaikan gagasan. Ini juga ditopang oleh dua pilar utama. Yang pertama itu berbicara. Jadi melalui ruang diskusi, kita bisa menyampaikan kritik yang konstruktif atau berorasi, menyuarakan kebenaran. Jadi yang suka demo-demo tuh yang suka berorasi itu berarti keterampilan berbicara. Nah, yang kedua itu keterampilan menulis. Menulis di sini itu berarti menuangkan pemikiran melalui petisi, lalu artikel opini di media massa, atau sekadar menyampaikan aspirasi lewat surat resmi dan di media sosial. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pesan kunci di sini itu adalah bahasa itu adalah jembatan antara memahami dan menyampaikan. Timbangan ini nggak boleh miring sebelah. Jika masyarakat hanya bisa menerima atau reseptif saja tanpa bisa bersuara atau produktif, maka demokrasi akan pasif. Sebaliknya, jika masyarakat hanya mau berbicara dan menulis saja tanpa mau membaca dan menyimak, maka yang terjadi malah kegaduhan, debat kusir, rame di mana-mana. Jadi keduanya itu harus berjalan seimbang untuk melahirkan partisipasi politik yang sehat. Slide selanjutnya, next kawan. Nah, Sudah ada belum? selanjutnya di sini analisis aspek reseptif mengapa masyarakat apatis. Jadi setelah sebelumnya kita membahas pentingnya keseimbangan dalam berbahasa, sekarang kita akan masuk ke akar masalahnya melalui analisis aspek reseptif. Mengapa sih masyarakat kita apatis? Nah, sebuah pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama adalah mengapa informasi politik gagal diserap dengan baik oleh masyarakat? Mengapa kita disodori berita politik, visi misi, atau undang-undang? Justru malah kita itu merasa pusing dan memilih abai.
Banyak masyarakat seperti itu. Jadi kita bedah fenomena ini, setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi penyumbatnya. Faktor yang pertama itu kompleksitas jargon politik. Seringkali bahasa politik di panggung publik menggunakan diksi yang terlalu elitis, bahasa yang terlalu di atas, mengawang-awang. Jadi masyarakat awam itu liar, nggak ngerti ini maksudnya apa pemilihan katanya. Terus abstrak dan penuh eufemisme. Seperti contoh, ada istilah pertumbuhan inklusif berbasis sinergi multi-stakeholder atau optimalisasi paradigma berkelanjutan. Oh, itu bahasanya keren banget tuh. Tapi, bagi masyarakat awam, istilah-istilah melangit seperti ini menurunkan minat mereka untuk membaca teks politik karena terasa jauh dari realitas kehidupan, gitu. Yang kedua, tingkat keterbacaan atau readability yang rendah. Dokumen kebijakan publik atau undang-undang di negara kita umumnya ditulis dengan bahasa hukum yang sangat kaku, formal, dan berbelit-belit. Akibatnya, masyarakat awam mengalami kesulitan besar saat mencoba menyimak dan menangkap esensi dari aturan yang sebenarnya dibuat untuk mengatur hidup mereka sendiri. Nah, yang ketiga, disinformasi dan information overload. Di era digital ini kan apa-apa bisa kita cari di gawai ya, di handphone, di tablet, di laptop, semuanya bisa. Nah, masyarakat kita itu tidak kekurangan informasi, melainkan mereka itu kebanjiran informasi. Sayangnya, gelombang informasi itu didominasi oleh hoaks yang masif. Berdasarkan teori komunikasi dan literasi kritis, banjir hoaks ini membuat kemampuan menyimak kritis masyarakat menjadi tumpul. Mereka mengalami kelelahan mental dan kebingungan untuk menyaring mana fakta, mana data, dan mana manipulasi. Nah, rekan-rekan, kesimpulan penting dari slide ini tertuang di bagian bawah. Ketika informasi sulit dipahami, dibanjiri hoaks, dan terasa tidak relevan dengan urusan perut atau kehidupan sehari-hari, maka sangat wajar jika akhirnya masyarakat memilih acuh dan apatis terhadap politik. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dania. Baik Bapak Ibu, jika tadi Bu Dania sudah membahas tentang analisis aspek reseptifnya, kali ini saya akan membahas tentang analisis aspek produktifnya. Dalam keterampilan berbahasa, kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapat, kritik, atau gagasan politik melalui bahasa itu dianalisis melalui aspek produktif. Nah, rendahnya partisipasi politik tidak hanya disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami isu politik, tetapi juga karena adanya hambatan dalam menyampaikan pendapat. Banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki pandangan terhadap kondisi politik, tetapi memilih untuk diam karena merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk berbicara. Nah, mengapa sih masyarakat ini bungkam? Mengapa masyarakat enggan memproduksi opini publik? Yang pertama itu faktornya karena ada hambatan berbicara atau kecemasan dalam komunikasi. Masyarakat sering merasa takut ketika ingin menyampaikan opini publik, terutama mengenai isu-isu yang dianggap sensitif. Ketakutan tersebut dapat muncul karena adanya tekanan sosial, perbedaan pendapat, ataupun kekhawatiran terhadap dampak dari pendapat yang akan disampaikan gitu. Nah, yang kedua, hambatan kedua adalah rendahnya keterampilan menulis opini. Dalam menyampaikan kritik politik, seseorang tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kemampuan menyusun argumen yang logis berdasarkan dengan fakta dan menggunakan bahasa yang tepat. Tanpa kemampuan tersebut, pendapat yang muncul seringkali hanya berupa luapan emosi, atau biasanya kita sering lihat di sosial media komentar-komentar negatif gitu, bukan sebuah bentuk partisipasi politik yang konstruktif.
Nah, selanjutnya adalah hambatan yang ketiga, krisis efikasi diri, yaitu kondisi ketika masyarakat merasa bahwa pendapat mereka ini tidak akan memberikan perubahan atau tidak akan didengar oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh dalam proses politik dan akhirnya memilih untuk tetap diam. Seperti itu. Jadi ketika masyarakat takut berbicara, tidak mampu menyampaikan gagasan dengan baik dan merasa suaranya tidak berarti, maka yang muncul bukanlah partisipasi politik yang aktif, melainkan sikap pasif dan bungkam gitu. Boleh Ibu dilanjut? Selanjutnya yaitu hubungan antara kemampuan reseptif dan produktif itu menunjukkan bahwa cara seseorang menerima informasi akan mempengaruhi bagaimana seseorang menghasilkan pendapat. Aspek reseptif berkaitan dengan kemampuan memahami informasi yang diterima, misalnya informasi politik, dari media sosial, berita, atau berbagai sumber lainnya. Namun apabila masyarakat menerima informasi tanpa kemampuan berpikir kritis, maka mereka akan mudah terpengaruh dan sulit membedakan antara fakta dan opini. Kondisi tersebut kemudian mempengaruhi aspek produktif. Ketika pemahaman masyarakat terhadap informasi politik masih lemah, terdapat dua kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama yaitu masyarakat menjadi apatis atau yang tadi tetap memilih diam, terus mereka merasa politik tidak berhubungan dengan kehidupan mereka sehingga tidak tertarik untuk ikut berdiskusi atau menyampaikan suatu pendapat. Yang kedua, masyarakat dalam menghasilkan partisipasi yang destruktif yaitu keterlibatan politik yang tidak membangun, seperti menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terus ujaran kebencian, atau pendapat yang hanya berdasarkan dengan emosi saja. Nah, dari hubungan ini dapat dipahami bahwa kemampuan memahami informasi secara kritis itu menjadi dasar penting sebelum seseorang menyampaikan sebuah pendapat. Partisipasi politik yang sehat harus dimulai dari proses menerima informasi yang baik, kemudian menghasilkan komunikasi yang bertanggung jawab. Seperti itu. Boleh? Next-nya, oke. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan literasi berbahasa. Gitu kan. Bagaimana sih meningkatkan partisipasi politik melalui pendekatan bahasa? Yang pertama itu dengan dekonstruksi bahasa politik, di mana pemerintah dan pihak yang memiliki kekuasaan perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Bahasa politik yang terlalu kompleks dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat sulit memahami kebijakan yang dibuatnya. Terus yang kedua, yaitu meningkatkan literasi politik kritis, di mana masyarakat perlu dibiasakan untuk membaca dan memahami informasi politik secara kritis. Kemampuan membaca kritis membantu masyarakat melihat makna, kepentingan, serta sudut pandang yang terdapat dalam sebuah teks atau informasi politik, sehingga tidak mudah menerima informasi secara mentah-mentah. Terus yang ketiga adalah penyediaan wadah produktif. Masyarakat perlu diberikan wadah untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan menulis pendapat secara sistematis. Misalnya melalui forum warga, artikel opini, atau ruang diskusi publik. Dengan adanya kemampuan bahasa yang baik dan literasi politik yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menjadi bagian aktif dalam proses demokrasi. Bahasa akhirnya menjadi alat untuk menyampaikan sebuah aspirasi maupun berdialog dan menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Siti. Baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan informatif. Karena ilmu itu ibarat samudra yang tak bertepi. Semakin banyak kita berdiskusi, semakin kita menyadari bahwa masih banyak pengetahuan yang perlu kita pelajari. Untuk itu, sampailah kita pada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand.
Pada sesi ini akan ada 3 pertanyaan ya. Pak Ibu Desi, Ibu Desi mau bertanya. Ya, izin bertanya Ibu. Boleh. Ini sebenarnya topik yang saya tawarkan atau yang saya berikan itu partisipasi masyarakat dalam isu publik, bukan politik ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oh, maaf. Nggak apa-apa. Jadi isu publik. Jadi saya berharap pembelajaran bahasa itu bisa memberikan kontribusi terhadap kenaikan atau peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam isu publik yang konstruktif, yang membangun. Kita kan melihat ya, apa namanya, banyak sekali sebenarnya orang-orang yang punya gagasan atau ide baik, ide bagus, tapi tidak diberikan kesempatan bicara atau tidak mau berbicara gitu. Tidak mau, bukan sekedar berbicara sih, tidak mau menyampaikan ya, baik dalam bentuk berbicara ataupun tulisan. Kemudian sedangkan suara-suara yang sumbang tentang A, B gitu ya, yang disampaikan itu sebenarnya idenya tidak berkualitas, relatif tidak berkualitas gitu ya. Bagaimana sih kita sebagai guru bahasa gitu melatih anak didik kita yang kan ada kadangkala siswa yang diam ketika dipaksa untuk bicara ternyata kita baru tahu dia punya pemikiran yang baik, yang bagus, yang kreatif gitu. Tapi ketika kita nggak paksa dia diem aja gitu. Tapi ada juga siswa dengan karakter lain, cerewet gitu kan, selalu ngomong, selalu bicara. Tapi ternyata secara bakat atau terlihat dari ujiannya kebalikannya tidak belum tertata gitu ya. Bagaimana yang idenya bagus tapi pendiam ini bisa akhirnya tumbuh dan berkembang jadi individu dewasa, harapannya yang bisa bersuara atau bisa berpartisipasi dalam isu publik dengan baik dan konstruktif, dan bagaimana yang si cerewet ini juga sama diberikan kesempatan tetap bicara tapi terlihat lebih matang, tertata, dan tentunya lebih baik gitu sama-sama. Bagaimana triknya sebagai guru? Kira-kira begitu pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Eh, Boleh, terima kasih luar biasa sekali pertanyaannya Ibu Dwi. Insya Allah dari kelompok kami nanti akan mencoba menjawab. Tapi mohon izin Ibu Dwi, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Boleh. Oke, Oke. Bu, boleh. Oke. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh. Di kolom chat itu, Bu. Oh, ada di kolom chat ya. Dari Ibu Rani mungkin ya. Ibu Rani udah raise hand sambil kita baca di kolom chat. Baik, terima Boleh? kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Yang berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan, izin ya, saya bertanya, Ibu dosen dan Ibu MC ya. Tadi disampaikan tentang maraknya hoax ya. eh, di bidang politik di media sosial ini sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Betul tidak, Bu? Ya, betul, betul Ibu. Ya. Iya. Jelaskan pentingnya literasi digital dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Sudah jelas, Bu? Teman-teman boleh dibantu untuk menulis soalnya mungkin ya. Ya, bisa tolong diulang, Bu Rani, Oh iya. pertanyaannya. Eh, Maraknya hoax politik di media sosial ini sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Jelaskan pentingnya literasi digital dalam meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rani. Sama-sama, Bu.
Ya, terima kasih Ibu Rani. Di kolom chat juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Heni ya. Ibu Heni bertanya, di beberapa daerah program pembangunan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan. Jelaskan hubungan antara partisipasi politik dan keberhasilan pembangunan nasional. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Hmm. Mohon izin, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu dosen ya. Nanti jika memang dirasa kurang, boleh teman-teman yang lain untuk menambahkan, menanggapi ya Ibu, mohon izin. Jadi tadi kalau saya tidak salah tangkap itu, bagaimana sih peran guru itu sendiri ya ketika kita menghadapi siswa yang mempunyai dua karakter. Yang satu dia pandai dalam berbicara, tetapi mungkin dalam penyampaian idenya ada kurang bagus ya. Terus yang satu sebaliknya. Jadi sebagai guru bahasa, kita perlu memahami bahwa memang setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda ya. Ada siswa yang memiliki banyak ide, tetapi mereka cenderung pendiam. Dan ada pula siswa yang aktif berbicara, namun belum percaya diri saat harus menyampaikan pendapatnya, khususnya ketika di depan umum. Nah, disinilah tugas guru itu yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tentunya yang mendukung agar semua siswa itu dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Ya, mungkin sebagai guru kita sudah tahu yaitu pembelajaran yang kalau zaman dulu itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Caranya bagaimana? Mungkin ada beberapa yang bisa kita lakukan ya sebagai guru. Yang pertama mungkin kita bisa melatih siswa tersebut ya, terutama yang memiliki ide bagus tadi, tapi mereka masih cenderung pendiam. Jadi agar lebih berani bersuara di ruang publik itu bagaimana? Ya kita harus menciptakan suasana kelas yang aman dan tentunya tidak menghakimi. Karena pada dasarnya siswa yang pendiam itu biasanya takut salah, takut ditertawakan gitu ya. Padahal mereka belum sempat berbicara, tetapi mereka sudah punya mindset, takut salah, takut nanti teman-teman yang lain tertawa, atau bahkan takut dimarahin guru gitu ya. Jadi kita harus ciptakan dulu suasana kelas yang memang benar-benar aman dan nyaman untuk siswa tersebut. Guru pun perlu menanamkan budaya yang saling menghargai untuk setiap pendapat. Kemudian kita bisa memberikan kesempatan berbicara secara bertahap. Jadi kita bisa memulai dari kegiatan diskusi yang sedikit secara berpasangan, kemudian dalam diskusi-diskusi kecil, baru nanti kita bisa dilanjutkan ke dalam presentasi kelas seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan metode menulis dulu nih sebelum berbicara. Jadi kan dalam pembelajaran bahasa itu siswa nanti disuruh menulis dulu nih ide-idenya, ide-ide mereka yang hebat. Kemudian setelah itu kita suruh membacakan atau menjelaskan hasil tulisannya. Kemudian kita juga bisa memberikan penguatan-penguatan yang positif karena apresiasi setiap keberanian siswa sekecil apapun pasti apresiasi yang diberikan guru itu akan menambah rasa percaya diri anak-anak kita. Ya, misalkan dengan kata-kata sederhana saja, pendapatmu sangat menarik. Terima kasih sudah berani menyampaikan gitu. Atau biasanya saya kalau ke anak-anak itu cukup dengan panggilan-panggilan mesra aja juga mereka udah wah luar biasa banget ya Bu. Kadang hai sayang gitu. Ayo siapa yang berani maju? Itu mereka udah merasa sangat diperhatikan oleh kita gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan menggunakan media-media yang kreatif ya, seperti kayak dalam bentuk video, drama atau presentasi digital. Mungkin dari saya itu barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Itu Ibu dosen. Mudah-mudahan bisa diterima. Bisa Ibu, cukup. Terima kasih. Mungkin dengan tadi intinya reward dan punishment ya. Kita berikan Iya. berani, kita berikan apresiasi gitu. Tapi kalau yang tadi gimana Bu? Yang sebaliknya cerewet gitu, tapi ini belum tertata nih sebenarnya. Oh, belum ya yang Ya belum ya. seperti yang Oh iya, kita oke. lihat dalam realita hari ini gitu ya, banyak Oh orang iya, yang betul betul. berkomentar Iya, betul. tapi sebenarnya nggak konstruktif untuk berpartisipasi di isu publik gitu ya.
Iya, jadi dia itu udah cerewet, tetapi biar lebih berani dan terarah gitu ya, Bu. Dan serta biar lebih berkualitas aja ya. Jadi siswa Ya yang cerewet ini, tertata gitu. iya, sebenarnya mereka itu berarti sudah punya modal keberanian ya, cuman belum terarah aja. Jadi kita bisa mengajarkan keterampilan berbicara yang lebih terstruktur. Kayak misalnya sebelum berbicara gitu, siswa diminta menyampaikan pendapatnya dengan pola pendapat, alasan, pendapatnya apa, alasannya kenapa, terus contohnya apa, baru disuruh mencari kesimpulan. Jadi kan lebih tertata. Kemudian juga mungkin bisa melatih berbicara di forum resmi. Jadi kita memberikan kesempatan menjadi, misalkan ketika dalam presentasi kelompok, dia disuruh menjadi pemimpinnya nih, atau bisa menjadi pembawa acaranya atau moderatornya gitu, Bu. Kemudian bisa juga kita ajarkan etika dalam berbicara dan mendengarkan. Jadi di sini siswa perlu belajar kapan dia harus berbicara dan kapan harus mendengarkan orang lain. Bisa juga dengan menggunakan kegiatan-kegiatan kayak seperti debat, pidato, dan diskusi panel ya. Jadi aktivitas seperti ini juga dapat mengarahkan kemampuan berbicara mereka agar lebih terorganisasi. Eh, Kalau trik praktisnya yang dapat kita lakukan di kelas, biasanya kita juga bisa menerapkan kegiatan misalkan kayak 1 hari 1 pendapat gitu. Jadi setiap siswa itu wajib menyampaikan minimal 1 pendapat dalam pembelajaran itu gitu. Mungkin untuk melatih anak-anak yang seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya kita itu mengenali karakter setiap peserta didik dan memberikan ruang yang sama bagi mereka untuk berkembang. Karena biar bagaimanapun, siswa pendiam perlu dibangun rasa percaya dirinya. Sedangkan siswa yang aktif berbicara menjadi perlu diarahkan ya agar kemampuan komunikasinya menjadi lebih efektif dan bermakna. Dengan pendampingan yang tepat, keduanya dapat tumbuh menjadi individu yang mampu menyampaikan gagasan secara santun, percaya diri di ruang publik. Seperti itu, Ibu. Ya, Yang lain, baik. monggo. Terima kasih, Bu. Udah cukup, Ibu. Boleh dilanjut lagi pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua mungkin ya dari Ibu Rani. Boleh teman-teman, kelompok 7, 7 atau 8 saya agak lihat. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Bu Rani ya, Bu. Boleh, silakan. Tadi itu pertanyaannya mengenai pentingnya literasi digital dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Buat dengan kalimat ya. Dan menurut saya itu literasi digital itu untuk di zaman sekarang itu sangat penting ya Bu ya, untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Apalagi kayak sekarang kan hampir semua informasi itu bisa kita raih ya di media sosial. Nah, yang jadi pusat utama masalahnya itu ada di media sosial karena banyak sekali berita yang bisa kita lihat, tapi kita belum tahu kebenaran itu seperti apa. Atau bahkan tanpa kita sadari tuh kita bisa menyesatkan masyarakat gitu kalau misalnya kita langsung menyebarkan hoaks gitu tanpa kita mencari dahulu fakta dan kebenarannya. Terus juga orang kalau misalnya langsung percaya dengan kebenaran tersebut, tentunya hoax itu dapat menyebar dengan cepat dan akhirnya menimbulkan salah paham atau enggak perdebatan, bahkan bisa konflik di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin menurut saya dengan adanya literasi digital ini, masyarakat jadi lebih mampu gitu loh untuk berpikir kritis. Kayak artinya tuh kita tidak langsung percaya begitu saja dengan informasi yang bisa kita baca atau kita lihat. Kita juga bisa mulai membiasakan diri untuk mengecek dahulu sumber beritanya, lalu membandingkan dengan media lain yang terpercaya, dan juga memastikan apakah informasi tersebut benar atau hanya opini atau bahkan berita palsu. Lalu literasi digital ini juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam berpartisipasi di dunia politik. Misalnya saat akan memilih pemimpin nih, kita tidak hanya berpikiran kayak, oh dia nih baik nih, backgroundnya baik gitu. Kita juga tidak hanya melihat berita-berita viral aja atau komentar yang ada di media sosial. Kita juga bisa mencari dahulu nih, bisa mencari tahu terlebih dahulu
apa sih visi misinya gitu, calonnya atau enggak program kerjanya atau bagaimana rekam jejaknya. Jadi kayak keputusan yang kita ambil tuh bisa benar-benar berdasarkan informasi yang jelas dan bukan karena terpengaruh dari hoax atau enggak provokasi. Selain itu juga literasi digital juga mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita membagikan sebuah berita, terlebih dahulu kita harus bisa memikirkan apakah informasi itu benar atau tidak. Karena kalau kita ikut menyebarkan berita palsu, tentu dampaknya bisa besar, mulai dari membuat orang lain jadi salah paham atau bisa memicu perpecahan di masyarakat. Jadi menurut saya, partisipasi politik juga bukan soal hanya ikut pemilu saat pemilu misalnya. Partisipasi politik berarti masyarakat ikut andil gitu loh dalam eh, kepedulian terhadap masalah-masalah yang ada. Terus juga ikut memberikan pendapat dengan cara baik, lalu menyampaikan kritik yang membangun, ikut mengawasi jalannya kepemerintahan. Nah, semua itu bisa kita lakukan dan kita pantau melalui media digital. Nah, tentunya itu harus disertai dengan kemampuan memilah informasi yang tadi agar tidak menimbulkan hoaks yang baru lagi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa literasi digital sangat penting karena membantu masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menerima informasi politik dan tidak mudah percaya pada hoaks, lebih bertanggung jawab saat menggunakan media sosial, dan bisa berpartisipasi dalam politik dengan cara lebih positif. Nah, kalau misalnya masyarakat memiliki literasi yang baik, demokrasinya juga akan berjalan lebih sehat karena keputusan diambil berdasarkan fakta dan bukan berita bohong atau provokasi. Seperti itu, Berani. Luar biasa. Terima kasih banyak, Mohon Bu Dita, atas jawabannya sangat jelas. Terima kasih, Bu. Baik, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Heni. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaannya Bu Heni. Saya ulangi kembali untuk pertanyaannya. Di beberapa daerah, program pembangunan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan. Jelaskan hubungan antara partisipasi politik dan keberhasilan pembangunan. Jadi, menurut saya itu partisipasi politik bukan hanya punya peran yang cukup penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Dengan ikut berpartisipasi, masyarakat bisa menyampaikan pendapat, kebutuhan, maupun keluhan yang mereka alami. Dari situ, pemerintah jadi lebih mudah membuat kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, jika masyarakat tidak ikut terlibat, ada kemungkinan program pembangunan yang dibuat kurang tepat karena tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Akibatnya, manfaat dari pembangunan juga kurang maksimal. Selain itu, ketika masyarakat ikut berpartisipasi, mereka biasanya akan merasa lebih peduli dan memiliki tanggung jawab terhadap program yang dijalankan. Karena itu, mereka juga lebih siap untuk mendukung dan menjaga agar program tersebut berjalan dengan baik. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, partisipasi politik bukan hanya hak setiap warga negara. Partisipasi ini tetapi juga salah satu cara agar pembangunan bisa berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan manfaat bagi semua orang. Baik, itu saja untuk jawaban dari saya. Apakah sudah jelas, Bu Heni? Jelas, Bu. Makasih jawabannya. Sama-sama, Ibu. Ya, Alhamdulillah alamin untuk tanya jawab dan diskusi sepertinya sudah cukup ya karena waktu yang sudah hampir menunjukkan pukul 4 kurang 33 menit ya. Bagaimana Ibu dosen? Apakah saya tutup dulu sebelum mungkin Ibu Dwi juga mau menyampaikan materinya ya? Oh, sepertinya Bu dosen
Bagaimana teman-teman? Ibu, Itu saya ibu ada, itu ibu apa? Gimana bagaimana Ibu? Ibu? Heeh. Ini masih bisa kayaknya sekali lagi sesinya kalau mau. Oh Kalau gitu. cukup ya udah nanti saya lanjutin. Ibu, tapi sebelum saya mah nggak nanya, cuma Oh enggak. klarifikasi. Bu Desi, maaf. Hmm. Untuk penjadwalan itu, saya mau mengakui dosa. Itu saya yang buat, Bu. Jadi sepertinya tangan saya kepleset gitu, Bu. Jadinya Mm-mm. dari publik kok ke politik, jauh Politik. amat. Ya, saya minta maaf ya untuk teman-teman Nggak kelompok apa. 7 dan Mungkin Ibu teman-teman Listi lainnya. calon caleg. Iya Ibu, calon anggota dewan beliau. Mm-mm, betul. Iya, Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Nggak apa Aduh, Ibu. kok bisa-bisanya. Masih nyambung kok. Oh iya, untungnya Bu. Jadi kita ngambil topik lebih khusus aja, publik itu ke politik. Keren sih teman-teman kelompok 7. Maaf ya. Iya, Itu aja Ibu, dimaafkan. saya mau mengakui dosa aja. Nggak apa Ibu. Ya ini ada yang bertanya lagi nggak? Loh, itu Siti, maaf, itu saya bertanya pada diri sendiri, itu ada yang resign. Oh. Oh, Bu Siti mau nanya. Biar nggak ngantuk Ibu dosen ya, biarin sore-sore kita Iya. banyak hiburan. Di Iya Bu, luar boleh tanya. Loh, Kebetulan kok kita tetanggaan cowok? ini Alhamdulillah. Jadi kuliahnya bisa bareng. Alhamdulillah. Eh, Ya eh. silakan Bapak. Sebenarnya saya Boleh. ada dua pertanyaan, tapi yang satu nanti untuk Ibu dosen atau bersama-sama ya Bu. Ya, tapi yang pertama ini buat kelompok lah gitu kan. Karena tadi yang dibahas adalah tentang politik ya Bu itu ya, tentang apa tuh istilahnya eh, keterampilan berbahasa tapi dalam politik gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap kali menjelang pemilu ya, itu banyak sekali masyarakat yang memperoleh informasi politik dari media sosial, gitu kan? Nah, namun sebagian masyarakat itu langsung menyebarkan informasi tersebut tanpa memverifikasi kebenarannya, apakah ini hoax atau enggak. Yang penting asal dia suka, itu pilihannya ya, atau lawannya yang dia sukai ya diteruskan, yang enggak juga semakin diteruskan gitu kan untuk lawannya. Nah, bagaimana sih peran kemampuan berbahasa reseptif dan produktif dalam menyikapi fenomena tersebut? Gitu ya, Bu ya. Yang kedua ini untuk Ibu dosen deh atau diskusi untuk teman-teman yang lain juga ya, Bu ya. Nah, bagaimana sih kita itu menyampaikan bahasa yang produktif, reseptif kepada pemerintah ya, sehingga bisa didengar. Seperti kenyataannya, ketika kita menyampaikan secara pelan juga susah didengar, ketika kita menyampaikan lebih keras juga dianggap makar, sementara beberapa pemimpin kita saja keterampilan berbahasanya kalau menurut saya lumayan parah gitu loh. Ada yang sampai bilang dasmu lah gitu kan, emang gue pikirin lah gitu kan. Ada pejabat publik yang ditanya masalah anggaran, pokoknya adalah ya. Nah, ini ya kita tuh harusnya eh, menyampaikannya seperti apa. Terima kasih. baik, terima kasih Bapak Teguh, pertanyaannya luar biasa banget ya. Tapi mungkin biar teman yang lain ya Ibu dosen yang menjawab, kalau saya yang jawab nanti jeruk makan jeruk dong jadinya. Kalau mohon izin tadi kalau tidak salah pertanyaan dari Pak Teguh itu saya ambil intinya tadi ya. Intinya itu bagaimana sih peran kemampuan berbahasa reseptif dan produktif dalam menyikapi fenomena itu tadi permasalahan yang sudah dijabarkan sama Pak Teguh ya Pak Teguh ya. Dari teman-teman kelompok silakan barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Teguh. Baik, Ibu Siti, mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Teguh. Boleh, terima kasih. Tadi seperti yang saya dan Bu Dania sudah jelaskan gitu ya, tentang kemampuan reseptif dan produktif dalam isu politik. Kemampuan reseptif dan produktif itu memiliki peran penting dalam peran yang sama pentingnya dalam membentuk partisipasi politik yang berkualitas gitu kan. Nah, kalau misalnya kemampuan reseptif memungkinkan masyarakat memahami, menganalisis dan mengevaluasi informasi politik yang diterima melalui berbagai media. Nah, dengan kemampuan ini itu masyarakat
dapat membedakan informasi yang benar dan informasi yang mengandung hoax atau disinformasi gitu kan. Setelah memahami informasi secara tepat gitu, secara tepat masyarakat memerlukan kemampuan produktif untuk menyampaikan pendapat kritik maupun solusi terhadap suatu persoalan politik yang terjadi gitu kan. Nah, kemampuan produktif dapat diwujudkan melalui diskusi atau penyampaian aspirasi, bisa juga melalui penulisan opini ataupun yang paling gampang itu menggunakan media sosial gitu kan secara bijak gitu. Nah, apabila kemampuan keduanya ini sudah berkembang dengan baik, nah maka masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menjadi warga negara yang kritis, aktif dan tentu bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasinya. Gitu sih, itu aja mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan Ibu Siti. Ya, bagaimana Pak Teguh? Oh ya, sudah oke sepertinya Ibu ya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi ditujukan kepada Ibu dosen. Mau langsung dijawab atau bagaimana Ibu? Boleh langsung Ibu. Boleh. Tadi gimana sih gitu ya? Salah satu cara atau salah satu strategi supaya eh, ide kita atau bentuk keinginan partisipasi kita terhadap isu publik gitu, isu bersama, misalnya MBG gitu ya. Kita punya ide ini kayaknya belum belum saatnya gitu kan. Gimana sih cara supaya lebih efektif didengar atau bisa merubah arah kebijakan gitu. Kalau kita melihat dari sisi akademisi gitu, kita bisa membuat riset terkait dengan MBG dan riset tersebut tentunya diikut sertakan dengan bukti-bukti yang mendukung gitu. Nah, apa namanya? Itu salah satunya kalau posisi kita akademisi gitu atau misalnya sebagai masyarakat kita bisa mungkin menargetkan ada pada posisi-posisi yang strategis. Misalnya tadi kayak Ibu Listi, calon legislatif kan, mungkin itu bisa langsung mempengaruhi arah kebijakan. Atau mungkin kan kalau dari kementerian sekarang kementerian misalnya pendidikan gitu ya, dia kan membuka ini memang sayembara riset kebijakan. Waktu itu saya pernah ikut 10 tahun yang lalu mungkin ya waktu saya masih kuliah. Bagaimana caranya, isunya adalah bagaimana caranya memposisikan bahasa Indonesia pada akhirnya berada pada eh, bahasa internasional gitu, pengakuan menjadi bahasa internasional gitu secara bersama ya kita bikin riset gimana strateginya, gimana atau hambatannya yang pokoknya berkaitan untuk mendukung posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, saya rasa di beberapa kementerian juga membuka sayembara penelitian berkaitan dengan isu-isu publik termasuk isu politik ya. Misalnya bagaimana cara masyarakat tentunya ada tema-tema tertentu yang ditawarkan bagaimana cara masyarakat mendapatkan kebutuhan gizi alternatif selain MBG. Misalnya gitu, kita bisa ikut itu. Atau mungkin, eh, atau tadi pertanyaan berikutnya, atau kalimat berikutnya gitu ya. Kita sendiri melihat pimpinan-pimpinan publik berbicara dengan tidak tidak ini ya, tidak patut gitu ada diksi-diksi endas, ada diksi-diksi segala macam yang tidak pantas gitu ya. Nah, kita ini gimana caranya kalau kita mah pengennya partisipasinya bentuknya konstruktif, membangun, bijak, tapi sementara diperlihatkan atau dipertontonkan oleh imam gitu dalam negara kita yang seperti itu. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap optimis yang baik atau yang benar yang dilakukan, bukan hal-hal yang dilakukan sekalipun itu pimpinan, tapi kalau keliru lebih baik tidak gitu ya. Nah, nanti ada lanjutan mungkin materi dari saya mengenai kecerdasan emosi, bagaimana kecerdasan emosi bisa menuntun kita berkomunikasi dan atau berpartisipasi dengan cara yang lebih konstruktif atau lebih baik. Ya, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya ya, Pak Teguh.
Nah, ini dari kelompok Bu Siti masih ada yang mau disampaikan? Nanti biar Sebetulnya saya sudah, lanjutkan. ya sudah cukup Ibu. Oh, sudah cukup. Ya. Baik. Silakan ditutup boleh. Oke, izin ya Ibu, saya Mm-mm. tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman hebat semua dan Ibu dosen yang sudah ikut berpartisipasi. Ayah, ayah ini Deden sebentar ya. Mohon maaf Ibu. Astagfirullah. Ya, saya bacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama bahwa partisipasi politik bukan sekedar datang ke TPS, melainkan sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Kemudian masyarakat yang berdaya secara politik adalah masyarakat yang memiliki kemampuan reseptif yang kritis, cerdas dalam menyaring informasi, dan juga memiliki kemampuan yang produktif yang artikulatif, serta mampu menyuarakan pendapat dengan logis dan santun. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam isu politik ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya dan teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam Maaf Ibu warahmatullahi dosen ya. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu-ibu Ibu. kelompok 7. Ibu jangan keluar dulu, kita Baik. foto-foto dulu boleh? Kan Masih Ibu ada dosen dulu. materi. Oh, Ibu Materi, mau izin, materi. astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya nggak connect banget hari ini, Bu. Allah Ganggu. Akbar. Iya, mau kacau ya, Pak. Baik, ini Maaf ya, ya. Bu, maaf, maaf, maaf. Nggak apa. Nih, Astagfirullah. saya cepet nih. Enggak apa-apa, Bu, lama juga, Bu. Nggak apa. Yuk, kita mulai ya. Jadi ada keterampilan berbahasa dan partisipasi publik perspektif Daniel Goleman. Jadi Daniel Goleman ini seorang psikolog. Dia adalah pakar kecerdasan emosi gitu. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan emosi ini sangat menentukan kesuksesan seseorang baik secara individu maupun kolektif gitu kan. Nah, permasalahan kita tentang partisipasi publik ini adalah mengapa sih masyarakat sering memilih diam terhadap persoalan publik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saksikan di musyawarah RT gitu kan yang ngomong juga paling itu aja 5 orang A B C D E gitu, kenapa sih yang lain nggak partisipasi gitu. Ini kan untuk wilayah kita bersama tapi banyak yang memilih diam kemudian tetapi sangat aktif dalam perdebatan yang emosional di medsos. Tapi kalau untuk percakapan yang gak penting yang ngalor ngidul itu aktif, tapi kalau untuk isu bersama kok enggak gitu ya. Kemudian fenomena yang muncul adanya rendahnya partisipasi dalam musyawarah, diskusi, atau forum warga, misalnya untuk komunitas yang lebih sempit gitu ya. Kemudian ada tingginya komentar emosional di media digital. Ini juga adalah salah satu bentuk yang rendah gitu ya, partisipasi yang rendah. Soalnya komentarnya yang bernada emosional saja gitu. Kemudian informasi dibaca sekilas tanpa dipahami secara utuh. Ini juga bagian dari masalah rendahnya partisipasi ya. Kemudian kritik lebih sering nyerang pribadi daripada gagasan. Nah, partisipasi publik itu bukan hanya persoalan pengetahuan sebenarnya, tapi juga kemampuan mengelola emosi dan komunikasi. Tadi, kalau emosi terkelola, komunikasinya jago, mungkin kita akan lebih mudah didengar oleh pemangku kebijakan. Kemudian mengapa saya ngambil Daniel Goleman? Jadi menurut si Daniel Goleman ini, kecerdasan emosi mempengaruhi cara seseorang dalam menerima info, memahami sudut pandang orang lain, mengendalikan emosi, mengambil keputusan, dan membangun hubungan sosial. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, maka dia akan lebih bijaksana dalam menyampaikan idenya. Terus ada 5 dimensi yang ditawarkan yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini termasuk begini. Seperti yang kemarin kita bahas tentang Rocky Gerung. Dia sadar, sudah memprediksi kalau dia mengatakan ini saat momen ini dirinya akan aman. Itu termasuk dalam kesadaran diri, mempertimbangkan dampaknya gitu. Kemudian pengendalian diri berbicara hal-hal yang hanya diperlukan, kemudian motivasi, empati, dan keterampilan sosial.
komunikasi yang baik dari perpaduan antara kemampuan berpikir dan kemampuan mengelola emosi. Jadi tidak hanya sekadar rasional, tapi juga emosionalnya baik. Karena kalau nggak emosi juga ternyata kan tidak menyentuh gitu. Kemudian keterampilan berbahasa sebagai kecerdasan emosi. Ini jelas ya, keterampilan bahasa bukan sekedar kognitif, bukan sekedar rasional, bukan sekedar cara berpikir gitu, tapi juga melibatkan emosi. Nah, dalam keterampilan reseptif, membaca atau menyimak, tidak hanya menerima informasi, tapi juga memahami konteks, terus mengenali bias, dan mengendalikan reaksi emosional. Jadi, kalau kita membaca sebuah eh, berita yang eh, menyulut emosi gitu ya, tapi kita menahan untuk agak panjang sumbunya sedikit, tidak reaksioner, tidak langsung meneruskan atau tidak langsung menghujat misalnya, tapi mengendalikan terlebih dahulu, menelaahnya lebih lanjut sedikit, dan baru mengambil keputusan. Akhirnya saya tidak suka pada berita ini atau saya mengambil sikap peduli terhadap kasus ini misalnya sebaliknya. Kemudian pada tahap yang produktif atau berbicara dan menulis. Nah, tidak hanya menyampaikan gagasan, tadi saya pertanyakan ya, ada anak yang cerewet, tapi saya berharap itu bukan sekadar cerewet atau menyampaikan gagasan yang tidak bernilai atau bermakna, tapi harusnya bernilai dan bermakna. Dia harus bisa mempertimbangkan dampak bahasanya, dampak ujarannya, kemudian menghargai lawan bicaranya, dan membangun solusi bersama. Nah, kesemua tadi itu bergantung pada kecerdasan emosinya. Kemudian mengapa sih partisipasi publik itu rendah? Menurut Goleman, hambatannya bukan hanya kurang informasi. Seringkali masyarakat itu bereaksi duluan sebelum memahami. Kemudian sulit menerima perbedaan pendapat. Kemudian kalau yang diam saja, misalnya itu mungkin bentuk takut terhadap kritik atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan lebih memilih konflik daripada dialog. Akibatnya emosi mengalahkan komunikasi. Kemudian hubungan keterampilan berbahasa dengan partisipasi publik adalah semakin baik keterampilan berbahasa, semakin besar peluang masyarakat berpartisipasi secara konstruktif. Jadi kalau sebenarnya dia punya keterampilan bahasa yang baik, dia akan lebih mengeluarkan kontribusinya atau lebih berpartisipasi dalam ruang publik itu secara konstruktif atau membangun sebenarnya. Contohnya, orang yang punya keterampilan membaca yang baik, dia akan memahami isu secara utuh sebelum berpendapat. Kemudian, kalau keterampilan menyimaknya baik, individu akan punya dampak, yaitu mendengarkan berbagai perspektif tanpa tergesa-gesa menyimpulkan, tanpa tadi reaksioner, kemudian asal forward misalnya. Kemudian kalau keterampilan berbicaranya baik, dia akan menyampaikan kritik secara santun, logis, dan persuasif gitu. Dan juga mengajak orang lain tuh untuk ikut yakin, ikut percaya gitu. Kemudian menulis akan menghasilkan opini yang berbasis data dan menawarkan solusi. Kemudian implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia sebaiknya tidak hanya mengejar aspek kebahasaan, tapi juga membentuk karakter komunikatif. Guru perlu melatih siswa agar mampu membaca secara kritis, menyimak dengan empati, berdiskusi secara santun, menulis argumentasi berbasis bukti, menghargai perbedaan pendapat. Dengan demikian, pembelajaran bahasa menjadi sarana pendidikan kewargaan juga. Bagaimana cara menjadi warga yang bertanggung jawab? Implementasinya di sekolah misalnya dalam membaca, bisa menganalisis berita dari berbagai sumber mengenai isu publik untuk membangun fakta, opini, dan sudut pandang. Kalau menyimak bisa diskusi, debat, lalu mengidentifikasi argumen yang logis serta penggunaan bahasa yang santun. Kalau berbicara bisa forum diskusi kelas dengan aturan menghargai giliran berbicara. Kan kalau kita lihat di ILC gitu ya, ada beberapa tokoh yang sulit sekali diberhentikan bicaranya gitu ya. Harus dipaksa. Nah, ini ternyata mungkin dari sejak dini tidak diajarkan memberikan giliran berbicara kepada lawan gitu atau orang lain. Jadi menghargai giliran berbicara, kemudian menyampaikan kritik
terhadap ide, bukan terhadap pribadi. Kalau menulis artikel opini yang menyajikan data, alasan, serta alternatif solusi terhadap masalah di lingkungan sekolah atau masyarakat, misalnya. Kemudian refleksi, bahasa bukan sekedar alat menyampaikan pikiran, bahasa itu sebenarnya adalah sarana membangun empati, mengelola konflik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membentuk budaya yang demokrasi. Guru bahasa Indonesia tidak hanya mengajarkan tata bahasa, tapi juga menumbuhkan generasi yang mampu memahami, berdialog, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Ketika siswa terbiasa membaca secara kritis, menyimak dengan empati, berbicara dengan santun, dan menulis secara argumentatif, mereka sebenarnya dipersiapkan menjadi warga negara yang tidak sekedar bersuara, tapi mampu membangun solusi bersama. Ini kuncinya adalah terbiasa. Jadi sejak di bangku sekolah mereka harusnya terbiasa untuk ujung-ujungnya targetnya adalah warga negara yang tidak sekadar bersuara, tapi mampu membangun solusi bersama. Nah, itu tadi hubungan antara kecerdasan emosi dan pada akhirnya bisa memberikan partisipasi yang konstruktif untuk isu publik. Nah, sekian materi dari saya. Sebelumnya ada pertanyaan atau cukup? Tahu mau foto Bu Listi kita? Kita foto Boleh. aja tuh boleh. Boleh, ayo kita Hmm, foto dan Iya, kita tutup yang tutup ya setelah foto. siap, siap. Yuk, Bapak Ibu, dibuka dulu kameranya. Kita senyum. Oke ya, ada 3 slide. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Ya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Sip, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Makasih Bu Bu Desi. Listi dan rekan-rekan XC. Sampai berjumpa pekan depan. Iya Ibu, sehat-sehat ya Ibu Assalamualaikum. ya.